nggak tahu lah saya. Tapi yang jelas ada yang ikut dengan ajar Gunung Bongkok dan membuka ngabebakan dirinya gitu. Jadi ngabuka perkampungan di sekitar Gunung Bongkok. Ya, saya kalau berdasarkan itu kelihatannya di sekitar Gunung Bongkok ada kesepuhan. Ada. Nah itu turunan, kalau pertanyaan, yuk kami jadi turunan Siliwangi. Benar, turunan Raga Mulia Surya Kencana. Dari istri, bukan dari ibu. Gitu, dari pasti banyak rakyat ngarana awalnya. Ya. Dan pasti ada 3 orang gitu yang akan yang menjadi akan mewakili mereka gitulah dalam mengambil keputusan kokolot nambeunaan. Nah, perjalanan dilanjutkan menuju Sibedug. Di Sibedug kembali. Kalau di sini adik kandungnya putra mahkota anu namanya Rakean Tunggulwaru. Rakean Tunggulwaru kasebut. Nah, itu dia tidak berniat lagi mengikuti perjalanan kakaknya. Saya akan tinggal di sini. Di Sibedug gitu mah. Nah, di situ mereka kan istirahat. Nah, termasuk di sini ada di sekitar sungai cek pantun mas ting belah mana sungai wahangan naon boa, tapi deras kalinya. Banyak batunya gitu sungai nah. Banyak. Ya, jadi suara air gemuruh. Iya. Oke. Ketika Rakean Tunggulwaru memutuskan tidak akan mengikuti perjalanan kakaknya dan akan tinggal di Sibedug, ya kan? Yang jelas dia tidak ngababakan mana nama. Karena kan saya ingin belajar jeung. Nah, di sini ada ajar lagi. Daerah sekitar Citorek namanya Ajar Sanggabuana. Saya tidak tahu apakah nama Sanggabuana itu kalau jelas kelihatannya toponimi sama Gunung Bongkok toponimi. Kalau melihat tadi ada ajar Gunung Bongkok, ternyata Gunung Bongkok bener aja Gunung Bongkok gitu. Selanjutnya dari Lebak Sibedug ini kembali perjalanan Sigar Marel dan rombongan itu menuju ke arah selatan, tapi agak sedikit ke arah timur selatannya, ke Tenggara. Sampai ke satu sungai itu, ribut istirahat dirinya. Jangan membayangkan saat ini ya. Iya. Membayangkan tahun 1500-an leuweung geledegan gitu. Nah, ketika beristirahat di situlah ada orang kelelahan segala macam, udah saya mau nggak kuat lagi lah. Ada juga pangeran putra Siliwangi, ya putra Raga Mulia Surya Kencana Siliwangi keempat mengatakan saya tidak bisa mengikuti perjalananmu Raja. Kami geus teu sanggup ilu. Karaja kayak nyebut dia kumaha anjing. cek kami geus teu sanggup ilu jeung dia Raja cenah kitu. Naskah Sunda kuno di wetan Amanat Galunggung sang yang sisa kandang kersian itu ya. Itu yang karya Sri Baduga dia nyebutna maaf tumbung disebutkeun. Nyebutkan kudu pinter kudu bisa ngajaga tumbung dan lain sebagainya. Tumbung diterjemahkan naon? Sebut ewe nyebutna di naskah-naskah dulur urang di wetan itu menggambarkan bahasa Sunda nu masih lazim dipakai di Lebak di Pandeglang. Bisa jadi bahasa Sunda nu sebenarnya baheula. Iya, bisa jadi. Di daerah sekitar itulah kembali ada seorang pangeran yang mengatakan karena sudah nikmat di situ beristirahat cai tiis juga ngomong kudu pakenceng-kenceng. Dararia maduang nu torek bae. Deket cai Raja, hampura kami deket cai. Jadi ngomong kudu kenceng-kenceng baik gitu. Geus burung cenah kami ngababakan di dieu. Dibere aran Citorek, karena doang nu torek jelema eta didinya karita. Jangan ngomong kudu kenceng-kenceng baik. Kenceng-kenceng. Gitu. Cek pantun pakuan pakulonan gitu. Makanya saya kemarin di si Dewi kan bilang ini cerita pantun bagus ya itu
seorang pangeran, anak raja yang sudah tidak sanggup mengikuti perjalanan putra mahkota, Iya. dan memilih ngababakan di sekitar sungai anu matak jelema doang nu tarorek jadinya. Kudu ngomong kudu pakencang-kencang. Dari mah doang nu torek cenah gitu. Kudu gorowokan. Eta teh anu ngomong eta si pengasuhna Raga Mulia Surya Kencana. Aya nu nyebutkeun anu ngomong eta Jamang Rombeng. Jamang Rombeng teh lengser itu ke pengasuh raja. Lengser itu sekarang disepelekan. Jadi seolah-olah dianggap orang tukang melucu gitu ya. Lengser itu sosok pilihan. Dia harus sakti kejayaan, dia harus pintar, dia harus cerdas, bijak. Karena yang diasuhnya oleh dia itu raja, calon raja. Karena yang diasuh oleh dia itu adalah pangeran. Gak sembarangan. Seorang lengser itu harus sakti dalam ilmu kejaya-wijayaan. Ya sakti tentu sakti dalam ilmu segala ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Ilmu pengawaruh naon segala macam, bijaksana, arif, ilmu semua di dunia harus dikuasai oleh dia, karena dialah yang mengasuh sang pangeran. Nggak bisa. Nah sekarang kalau ayah hajatan lengser doang popolongan teh nya, doang popolongan teh, ya itu dalam lengser akan seperti itu ketika tuannya sedang murung. Dia akan jadi seperti pelawak. Lengser akan menjadi cerdas ketika si tuannya membingung memutuskan. Lengser mengajak tuannya bertani, mengajak tuannya menjadi nelayan, mengajak tuannya berdagang. Karena sosok ini nanti akan menjadi pimpinan. Jadi fungsi lengser ini tidak main-main. Lengser adalah orang pilihan, harus cerdas, sakti, pintar, bijaksana. Lengser itu. Nah, kembali lengser pangeran Rakean Sigar Malela inilah yang menyebutkan namanya ngababakan di Citorek doang tarorek dari yang macam gitu. Lengserna ngaranna kasebutna Jamang Rombeng, digambarkeun eta sakadang lengser beungeutna sakapeung kasep cenah. Sakapeung doang arca can beres cenah. Kebayangkeun teh doang arca can beres. Jadi itu membayangkan beungeutna segitu lemun lempang cenah egat cenah ja burut cenah dong cuma burut cenah. Disebutkeun eta gitu. Sakapeung kapeung kasep cenah. Yang jelas semua tipikal dia itu menyesuaikan dengan tuanya kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas Ki Lengser Jamang Rambeng lah yang memberi nama Citorek itu. Dan yang jelas yang menghuni ngababakan di Citorek itu adalah seorang pangeran juga. Putra Siliwangi yang keempat, Raga Mulia Surya Kencana. Namanya saya sudah tidak tahu, tapi yang jelas ya dia putra Siliwangi Raga Mulia Surya Kencana. Terus sepanjang perjalanan sampai ke Cisitu juga. Terus setiap ada kolotan-kolotan, tapi bukan kolotan posisi sekarang ya. Sekarang ada yang berdekatan. Kalau Cisungsang tetap lebih tua. Itu turunan Cisitu Cisungsang mah. Turunan Cisitu. Di Cicarucung sampai ada yang ke Bayah, kolotan juga sama. Karena tergantung ditunjuknya oleh sang raja putra mahkota itu. Ke arah mana dia babakan, lempang kayak itu, lempang kayak dia gitu. Kalau raja sendiri ya masih terus berjalan, masih terus sampai ke dia menuju ke Cidadap, Gunung Buleud Cidadap di Muara Cimandiri, karena di situ ada kebuyutan. Ini berhubungan dengan cikal bakal daerah Pelabuhan Ratu di situ, karena putri bungsu Raga Mulia Surya Kencana tidak ikut rombongan Raga Mulia Surya Kencana, tapi diam di situ.
Tapi dari Pakuan nih, cerita dari Iya, Pakuan dari kan Pakuan. pada menghindar ke arah barat. Putri bungsu Raga Mulia Surya Kancana eta geus dinikah. Putri nu pangais bungsu mah anu ka Cikartawanata acan nikah eta. Nu bungsu mah geus nikah. Nikahna eta jeung masih teureus Sri Baduga kene. Apa kumbang atau kumbang bagus apa ngaranna? Apa bukan kumbang? Bagus Setra apa? Rakean Bagus Setra. Nah, geus ditikah ku Rakean Bagus Setra. Kunaon ieu lempangna henteu jeung raja pertanyaanna. Ya kan? Karena tahu Rakean Bagus Setra jeung Putri Purnamasari ieu tahu. Tahu kunaon? Ieu salah sahiji penyebab perangna Banten jeung Pakuan, Banten nyerang Pakuan. Ieu urusan bikang teh urusan manehna ngerasana. Jadi aya orang Banten tadinya kecewa dengan Maulana Hasanuddin yang ngerasa dulur jeung Pakuan mah nya jeung Sunda geus pindah ka ditu ka Sunda ka Pakuan. Ngaranna Jaya Antea. Itu ieu anakna Incuna Surasowan. Anak Surajaya. Bogoh eta ka Purnamasari gitu. Ari cek Raga Mulia Surya Kancana, lamun dia cenah bogoh ke anak ngaing, lamun can dikawin meujeuh cenah gitu, los teuing. Tapi masalahnya geus dikawin ieu. Ditampiling eta Jaya Antea. Ku Raga Mulia. Pundung padahal mainan geus dibere kedudukan panglima. Lain panglimanya apa? Senopati. Senopati yang bertanggung jawab di kota Pakuan Pajajaran. Wilayah kota itu penanggung jawabnya Senopati Jaya Antea. Ya kekeh ku bogoh ka anak bungsu raja anu geus puguh dikawin batu. Ya. Padahal mun bogoh mah kanu pangais bungsu kan aya can kawin. Ya ku bogoh ka Purnamasari eta Kanu bungsu. kanu bungsu gitu. Ditampili eta sang Senopati, mesti banyak kepercayaan Senopati. Tentu kalau yang Senopati punya bawahan-bawahan perwira-perwira dong. Iya. Ya kan? Yang bertanggung jawab di dalam kota Pakuan Pajajaran. Karena dia ditampiling, merasa terhina dan lain sebagainya, kaburlah di Pakuan. Lupanya baik di ke Banten. Asal nanti Banten, bahkan itu. Jadi dia eta masih sebetulnya sepupuan Hasanuddin. Sepupu. Sepupu Maulana Hasanuddin. Kali Maulana Hasanuddin mah dari Kawung Anten. Kalau Jaya Antea mah di kakakna Kawung Anten, Surajaya. Surajaya punya anak Jaya Antea, Surajaya Antea. Kalau bapaknya Surajaya, kalau anaknya Surajaya Antea. Ah, karena masalah agama tadinya kan menyingkir ke Pakuan. Di Pakuan harus dipercaya menjadi karena dulur kan. Seperti Senopati dalam kota deh. Nah ini celakanya Senopati dalam kota. Ketika Senopati punya perwira-perwira yang bertanggung jawab di gerbang dan lain sebagainya, Jaya Antea itulah Senopati Jaya Antea itulah perwira-perwira Jaya Antea itu yang berkhianat kepada Sunda. Pakuan. Kenapa? Pasukan Banten menyerang gagal karena kokohnya pertahanan kota Pakuan itu. Ketika yang menyerang zaman Maulana Yusuf, Jaya Antea geus ditampilin geus kabur sekian tahun yang lalu. Ya kan? Ketika Jaya Antea balik lagi, dia punya sahabat. Sahabat itu saudara tirinya Raga Mulia Surya Kancana. Namanya dia Senopati juga. Itu Senopati yang bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga kerajaan.
Kalau Jaya Antea kan senapati yang bertanggung keamanan kota. Kalau ini senapati yang bertanggung jawab keamanan keluarga raja. Jadi senapati ini namanya Rakean Kalang Sunda. Rakean Kalang Sunda. Bagus namanya ya. Rakean Kalang Sunda. Dia putra dari Raga Mulia Surya Kencana? Bukan. Dia saudara tiri dari Raga Mulia Surya Kencana. Raga Mulia Surya Kencana mah dari permaisuri Raja Nilakendra. Kalau Rakean Kalang Sunda bukan dari permaisuri gitu. Ada Rakean Rangga Gading. Rakean Rangga Gading itu cikal bakal tina Teteh KDH atau keluarga dinya. Rakean Rangga Gading saha? Dia saudara tirinya Raga Mulia Surya Kencana. Dari istri yang lain berarti. Nilakendra. Ada Rakean Munding apa? Juga sama itu, banyak anak raja yang bukan dari permaisuri. Nah, kembali Putri Bungsu ini dia tidak ikut dengan rombongan bapaknya Kakulon, Kasajra, karena Kekosala, karena dia merasa bahwa jebolnya pertahanan kota Pakuan yang kokoh buatan Sri Baduga Maharaja ini, kokoh ini, karena pengkhianatan para perwira bawahan Jaya Antea itu. Pasukan Banten, Demak, dan Cirebon, gabungan 3 kerajaan ini, masuk ke kota Pakuan dengan pintu gerbang yang melongo. Apa yang terjadi? Jadi tidak ada pertempuran di pintu gerbang. Udah terbuka kok. Pakuan Pajajaran jatuh karena pengkhianatan. Urusannya apa? Harta, tahta, jeung wanita. Wanita itu urusannya eta Jaya Antea jeung Purnamasari. Dialah juga yang menghasut Maulana Yusuf untuk segera bisa keburu kolot dengan Purnamasarina. Bisa keburu boga anak meureunnan. Iya. Meureun gitu ge eta mah. Karena kan di luar konteks pantun ieu mah. Jadi kembali ini bukan sejarah ya. Ini mah cerita pantun gitu. Kan pantun mereka capian gitu. Iya. Oke. Nah, jadi Sigar Malela eta ti terakhir di daerah Cengkuk tadi, Maliwat Cengkuk kadinya. Berarti bisa dekatan dengan Cisolok Pelabuhan Ratu ya? Udah. Terus ka Sukawayana. Saya tidak tahu persis Sukawayana belah mana, sebutkeun. Ieu aya dina Kidung Sukawayana. Di Sukawayana ge aya dinya ninggalkeun karena sudah tidak sanggup lagi. Di Cengkuk juga aya. Mungkin Sirna Rasa tadi mungkin yang di daerah Kabuyutan Cengkuk yang tidak ikut lagi. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi seperti itulah prosesnya. Betapa banyak pangeran, putri dari Raga Mulia Surya Kencana yang bukan dari permaisuri. Banyak. Nah, itu banyak ngebabakan apa? Itu yang cek Ki Jamang Rambeng mah eta anu akan ngebentuk kesepuan anu jelas eta selalu ada 3 tokoh di situ. Saya yakin, cuman pertanyaannya ada yang mau terbuka, ada yang tidak gitu. Ya. Karena masih dipakai eta. Kadang yang ditonjolkan cuma satu orang, tapi harus 3. Karena dalam uga disebutkan kudu 3. Kita setelah uga wangsit udah ya secara inti sudah kan. Nah, yang kebelah kidulis perjalanannya sudah muncul kan. Anu ngababakan ngamanyain lembur-lembur Banyar. Pada intinya mereka benar putranya Siliwangi yang keempat betul. Tapi bukan dari permaisuri, walaupun bukan dari permaisuri, darah dagingnya ya jelas, ya kan? Oke. Nah, perjalanan ini nyampe Sigar Malela ke Cidadap, Muara Cimandiri. Ini kebuyutan di situ. Nah, di sini banyak dulu orang di Wetan yang menganggap berhubungan dengan Pulau Christmas. Banyak yang menganggap, kalau menurut saya keliru. Kenapa keliru? Karena di situ disebutkan, walaupun disebutkan, saya tidak yakin ini namanya apa namanya tadi pantun.
menyebutkan hiji pulau yang akan dituju oleh raja, yang nanti suatu saat ke depan pulau ini akan dimiliki oleh Deungeun. Deungeun itu asing batur-baturnya. Asik. Dimiliki pulau ieu jaga bakal dimiliki ku Deungeun jeung dijadikeun tempat pangkalan militer lah mun aya nama. Semua pasti merujuk ke Pulau Christmas. Ya, Yang tidak begitu jauh dari Pelabuhan Ratu. betul. Ya, dan ini yang diyakini oleh dulu-dulu yang di peta. Tapi kembali kalau kita membaca pantun tidak sepenuhnya bisa ditelan bulat-bulat. Iya, betul. Karena ini disebut Pulau Larangan itu, menyebutkan pantun ini bukan Pulau Larangan. Disebutkan Pulau Larangan itu ya ayat 7 leuit dan 25 leuit dan lain sebagainya lah. Oke? Nah, segini, kenapa ada istilah Pulau Larangan? Jadi Pulau Larangan itu pulau yang memang sering dikunjungi oleh Raja-Raja Sunda. Raja-Raja Sunda baru lama ya. Iya. Ada nama tempat namanya Palabuhan Ratu, bukan Pelabuhan Ratu ya, Palabuhan Ratu. Sampai sekarang namanya Palabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu Palabuhan Ratu. Ini terdiri dari dua kata, Palabuhan jeung Ratu. Ratu dalam bahasa Sunda artinya Raja Wewe. Rani atau eta Rani. mata. Oh, raja. Ratu eta raja. Dalam bahasa Sunda. Lamun raja bikang mah tadi teh Rani. Rani. Jadi orang Sunda menyebut raja Ratu. Iya oke dalam uga wangsit jakal minas kami menyebut sanu satya jeung ngaing aing teu ngaing ieu teu naon tadi teh ya tidak layak disebut ratu cenah gitu. Tapi di dalam uga nu ayeuna mah raja disebutkeun gitu. Jadi beda salah satu bedanya gitu. Jadi kembali ke kalimat Palabuhan Ratu, kata palabuhan berarti palabuhan itu tempat berlabuhnya ratu. Palabuhan tempat berlabuh raja. Lamun berlabuh meureun kan geus berlayar atau berangkat berlayar atau mendarat dari berlayar. Pertanyaannya kemana? Ke Pulau Larangan. Disebut ke Pulau Larangan. Cuman di dalam pantun dan naskah Caturangga Siliwangi, Uga Caturangga Siliwangi, disebutkan Pulau Larangan ieu Jagisuk Jageto mangke jaga bakal jadi milik Deungeun, dijadikan pangkalan militer. Maka kata itulah, kalimat itulah yang menjadi dulu orang menganggap bahwa Pulau Larangan dalam pantun Pakuan Pakulonan eta Pulau Christmas, karena ada bahasa jaga bakal dikapi milik ku Deungeun. Logika saya, kalau para raja berlayar ke Pulau Larangan, ke Pulau Christmas, ketika James Cook menemukan Pulau Christmas, tidak ada bekas-bekas kehidupan peradaban manusia. Berarti kosong. James Cook yang menemukannya, orang Inggris, pada tanggal 25 Desember. Makanya Pulau Christmas. Tidak ada sisa jejak-jejak, sisa-sisa peradaban manusia. Pulau ini penuh oleh kepiting dan ribuan pohon kelapa. Catatan James Cook. Artinya, saya tidak yakin yang namanya Pulau Christmas sebagaimana diungkapkan dalam pantun dan Uga Caturangga Siliwangi, Pulau Larangan itu adalah Pulau Christmas. Saya tidak yakin. Dan Palabuhan Ratu itu juga tempat berlabuh itu, pertanyaannya apa benar? Ya benar. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang umum. Ya, itu yang dipakai Palabuhan Ratu.
Tapi dalam kondisi-kondisi darurat ada satu tempat. Ada 2 tempat sebetulnya. Tapi tinggal satu. Yang satu sudah tenggelam oleh laut. Konon kabarnya cenage teu jauh ti Jungkuluan. Ya mungkin daerah sekitar Rancai Pinang, Rancai Aceh, nggak tahu juga. Dan tempat penyeberangan yang waktu-waktu ya kalau raja betul ke sana, bukan di situ, bukan Pelabuhan Ratu. Makanya Rakean Tunggul Waru menetap di Mantiung, menjadi Kibuyut Mantiung setelah dia diislamkan oleh mamangnya nanti. Ada cerita lain tuh, Mantiung cerita lain. Tunggul Waru itu nama asli dari sebelum Kibuyut Mantiung, karena dia kembali menyebutkan sosok orang yang terhormat, dihormati berdasarkan toponimi dia tinggal. Betul. Kibuyut Mantiung itu putra Siliwangi dari Permaisuri, adik kandung dari Putra Mahkota. Si Garmalela itu akhirnya sampai ke Pelabuhan Ratu bertemu dengan Purnamasari. Jadi kalau Gunung Salak sekarang kan, kalau Praga Mulia Surya Kencana melewati Gunung Salak sebelah barat, ke Gunung Halimun sebelah di utara, ya kan, ke Kosala, ya kan. Kalau si Garmalela dari Kosala ke Sibedug, Citorek terus ke sana, Cengkuk, Sukawayana, Gunung Puntang, Sukawayana. Saya tidak tahu Gunung Puntang sebelah mana, Sukawayana, Gunung Sumping. Gunung Sumping saya tidak tahu sebelah mana. Sampai ke Muara Cimandiri. Karena di situ ada namanya Kampung Cidadap, Kabuyutan Cidadap, Muara Cimandiri. Tolong digarisbawahi ya. Muara Cimandiri, Kabuyutan Cidadap, Gunung Buleud Cidadap. Hah? Enggak lah di sini. Galuh mau di sana, di Kawali, Ciamis. Ini mah daerah Pelabuhan Ratu. Oh, di Pelabuhan. Gunung Sumping, Pelabuhan Ratu didinya. Gunung Buleud, Muara Cimandiri, Cidadap didinya. Ada pantun Cidadap Cimandiri itu ada pantunnya. Nah, Putri Purnamasari yang digila-gilai oleh Jaya Antea itu, dia tidak ikut jeung raja kan, tapi dia dengan suaminya, dengan dikawal oleh Rakyat Kalang Sunda. Dikawal oleh Rakyat Kalang Sunda, ingat sebagai sebagai pengawal senopati, pengawal keselamatan raja. Senopati keluarga raja. Dikawal oleh Rakyat Kalang Sunda. Nah, dikawal tetap diuber ke Jaya Antea. Sampai satu saat ketemu dengan Jaya Antea, akhirnya terkejar. Perjalanan Kalang Sunda mah akan terhambat karena bawa seorang putri yang sedang hamil. Sedang hamil loh. Oh, itu sedang hamil. Ainu bogong padu tinggal hamil juga kan. Nah, terjadilah pertempuran antara Jaya Antea dengan Kalang Sunda. 2 sahabat. Ya bayangkan di sini yang satu panglima keamanan senopati keamanan kota, yang satu senopati keamanan keluarga raja. Ya bersahabat lah. Seguru ilmu lah. Tapi enggak seguru ilmu, tapi bersahabat. Bahkan sempat sebelum perang ketemu itu mesti diasup Islam. Duana. Lain eta ngomong si Jaya Antea, kan Jaya itu Islam, masuk Islam. Jadi ngaranna siapa gitu. Ngomong ke Kalang Sunda, geus diasup Islam bae. Kayak diasup surga dia cenah.
Aya bidadari sabaraha cenah itu. Boro-boro teu hayang aing hiji oge cenah. Wah segala macam masalah eta keyakinan eta. Jadi dia mah cenah asup agama hayang payahna cenah hayang ku bikang cenah jeung udah bikang bae mun ka kuari cenah. Gitu. Ti kuari keneh udah bikang. Geus pugu bikang eta keureuneum salaki bat pamajikan batur, ya ku dia masih udah gene gitu. Padahal dia ke payah cenah kan kuruputan ku bikang ya. Bidadari. Rosa amat ibu kakayang jadi itu. Buar perang antara dua sahabat itu. Eta di sisi Walungan Cimandiri. Ngan sisi bagian barat. Iya berarti. Kalau sisi bagian timurnya Cidadap Gunung Buleud eta, Muara Cimandiri eta. Kalau ngomong Muara Cimandiri tentu bukan Muara Cimandiri zaman ayeuna nya. Ya. Tempur dinya. Sampai disebutkan tilu poe tilu peuting eta. Tarung eta. Sampai terakhir poe nu katilu eta menjelang subuh Kalang Sunda ngomong ke Jayaan teh. Geus Jayaan teh lain aing cenah teu sanggup tadi ti kamari ngalehkeun sorangan. Sanggup aing, ngan karunya aing sobat sorangan aing. Aing teu sanggup aing. Ngan teu tega. Gitu. Mun ngomong mah dia teh lain lawan aing gitu. Aing mangan ngimbangan hungkul, sugan sorangan ieu sorangan, tapi lele ngaing ge leuleus gitu. Jadi dia tengah rasa aing teh ngelehan ieu. Bahasana gitu. Karena ngaing ge leuleus sarua cenah ieu. Dia keukeuh geus dia bakal eleh dia ku ngaing ieu. Di kamari kuduna mah ngan ngaing teu tega. Gitu. Nah, ketika ngomong gitu masih tetap ngelawan keneh bae gitu. Di sisa tenaga terakhir di subuh ketiga, akhirnya ilmu pamungkasnya dikeluarkan. Kalang Sunda eta dengan cara gede gemi, buana, di gede buana terjadi gempa. Itu ilmu eta, gempa di sekitar mereka berdua. Sehingga saking kerasnya gempa itu Jayanta tidak mampu mempertahankan untuk berdirinya, guys. Lulus ongko, guys. Nah, posisi itulah dihabisi oleh karena sudah tidak ada pilihan lain karena nggak mau ngalah terus. Yeah. Walaupun sudah dibilang sebenarnya dia lain lawan aing gitu. Aing iya ngelehan terus ngimbangi bae gitu. Cuman leula-leula aing lulus gitu. Jadi kapaksa ku ngaing jadi mung nyerah embung bae kita pergi teu daek bae jeung ke hayang ka Purnama Sari. Heh kereuneuh. Sobat ku masih. Bener bisa ngukur merenya antar sobat mah. Sabenernya dia lain-lain ngaing sajian dia geus cenah ka tempat suci segala macam di keyakinan dia cenah. Lain-lain aing dia eta cenah. Gitu geus diomong. Kusab aing geus capek ieu, lulus. Aing kepaksa cenah kieu carana mah. Ilmu pamungkasna dikaluarkeun. Nah, ilmu pamungkasna dikeluarkeun, ieu kembali ke naskah pantun ya, ke pantun. Ilmu kaluar eta pantun Pakuan Pakulonan. Iya, Pakuan Pakulonan. Iya enggak, ini Pakuan Cidadap Nunggul Muara Cimandiri. Pokoknya Cidadap Cimandiri aja cari blogging sosing lah. Mudah-mudahan ada di situ pantun Cidadap Cimandiri. Tapi yang jelas itu menceritakan perjalanan Purnama Sari. Kalau tadi kemarin pertemuan penyerangan Banten terhadap Pakuan itu sebetulnya bukan masalah agama. Harta, tahta, dan wanita. Ini urusan wanita ini sebenarnya. Yang ini karena Maulana Yusuf dihasut oleh Jayanta ini.
Dan ini juga yang menyebabkan Purnamasari memisahkan diri dari bapaknya karena yang akan dikejar pasti dia. Gitu. Kenapa tidak ikut dengan omongan bapaknya? Karena permasalahannya ada di dia, wanita ini. Pasukan Banten itu hanya alat. Banten, Demak, Cirebon, ngahiji. Masalah perempuan itu masalah dia. Yang akan dikejar oleh pasukan gabungan ini bukan raja, tapi saya. Bener. Sampai terakhir sepanjang perjalanan perang dibantu oleh beberapa ajar di situ yang ikut Kalang Sunda gitu ya. Ajar apa namanya? Kintamanik, ajar segala macam adalah banyak. Nah, akhirnya Rakyat Kalang Sunda bertemu dengan Sigar Malela. Di mana? Di Cidadap itu. Dan dengar kabar juga bapaknya itu sudah di Pulasari sudah diserang oleh Maulana Yusuf. Ada kabar. Disitulah ketika pasukan-pasukan Banten yang mengejar pimpinan Jaya Antea, yang mengejar Putri Purnamasari, karena Bikang itu masalah itu dia. Kan banyak yang ngasih informasi jalur yang ditempuh itu menuju kemana? Menuju Cidadap kan? Gunung Bulut, Cidadap, Muara Cimandiri. Nah, hanya satu cara kita, karena sudah dikepung oleh Banten ini, Cirebon ini, kita ke Pulau Larangan. Itu sementara Kalang Sundama diperintahkan untuk tetap menjaga Purnamasari. Adik bungsunya ini di Cidadap Gunung Bulut. Jadi ada yang menyebut nama Pelabuhan Ratu itu Pelabuhan Ratu Purnamasari katanya. Keliru, bukan itu. Pelabuhan Ratu memang tempat pelabuhan menuju Pulau Larangan, pulau yang selalu dikunjungi raja-raja Sunda. Kalau di dalam naskah pantun, kemudian di Caturangga juga disebutkan pulau itu kayak akan dikuasai dengan Pulau Christmas. Udah. Ya? Udah dikuasai Australia kan? Enggak yang ini. Yang bukan itu, tapi dalam pantun disebutkan itu. Iya. Sehingga orang menafsirkan terjebak Pulau Christmas. Padahal James Cook tidak menemukan apa-apa kecuali kepiting dan pohon kelapa. Ya. Pada saat tanggal 25 Desember tahun 1700 berapa gitu. James Cook itu dalam catatan hariannya. Sehingga disebut Pulau Christmas. Bahagia semua minum air kelapa. Semua anak buah kapal. Ya. Pulau Kepiting, ada yang nyebut Pulau Kepiting gitu. Pulau Crab, ada yang Pulau Christmas gitu. Tapi yang jelas dia Pulau Christmas karena ditemukannya tanggal 25 Desember. Mereka merayakan Natal di pulau itu. Tidak ada jejak peradaban masa lalu manusia di situ. Berarti kosong itu pulau. Lantas di mana Pulau Larangan itu? Tadi sudah. Oke. Nah, pada saat memutuskan Putra Mahkota untuk menyeberang ke Pulau Larangan, kembali ada yang tidak mau ikut. Lamun ayeuna mah jelas ieu urang Sunda Pajajaran geus eueuh. Urang Pajajaran ayeuna mah. Leungit anu Pajajaran. Gitu. Urang Pajajaran kan itu? Urang kota Pajajaran kan? Jelas urang Pajajaran leungit ayeuna. Geus marisah kira dia nu kawetan kaki dua sok kira ayo gitu disebutkeun doang bapakna gitu ceritana. Tapi diingatkan kembali lamun sahasa nu rek kadayeuh kapakuan Pajajaran tempat baheula jangan berharap dari moal kapanggih eta sesa-sesa urang cek Sigar Malela ya kan. Oke.
Akhirnya sementara si Gamaela kita memutuskan untuk nyebrang ke Pulau Larangan. Ayo sanuek milu. Urang dirikeun deui kerajaan di Pulau Larangan. Keputusan begitu. Kapal perahu siap, tapi ndalahnya tiba-tiba badai. Semua kapal yang dipersiapkan hancur. Sehingga si Garmalela mengatakan ke Lengser, "Aya naon Lengser, apakah urang jadi dilarang?" Cek Lengsernya, alam ieu geus ngingetan urang kabeh. Lain urang dilarang ka Pulau Larangan, lain. Tapi urang ulah ngadegeun deui karajaan di Pulau Larangan. Lamun teu kaharti mah dijelaskeun kitu ku Lengser eta. Lain urang teu meunang ka ditu, tapi urang teu meunang mendirikan kekuasaan lagi. Engke aya nu muka deui pajajaran anyar, urang pajajaran mah anyar teh. Ceuk Lengser. Nyata dina Caturangga Uga Caturangga Siliwangi. Bukan tadi kan Uga Wangsit Siliwangi eta yang diucapkan oleh Raga Mulia Surya Kancana. Kalau Uga Caturangga Siliwangi yang diucapkan oleh si Garmalela. Ketika semua kapal hancur habis oleh badai, Lengser sudah mengatakan seperti itu. Ya udah, ayo, siapa yang tetap mau ke timur mangga, yang ke utara mangga, ke kulon. Nah yang menarik yang ke kulon. Dan yang ke kulon, cina engke bakal jadi panggeing, dulu dia kabeh orang Sunda kabeh. Lamun kulon dari Pakuan, kulon ti Sajra, ya orang pandai bilang orang Rangkas iya lah, orang Bantennya, bakal jadi panggeing dia. Nu ribut eta, nu ribut nu wetan, nu kulon, nu kayak nu kalen kidul. Digeing-geuna ku orang kulon. Nah, kembali ketika ternyata alam tidak mengizinkan sang si Garmalela untuk mendirikan kerajaan baru di Pulau Larangan. Si Lengser tadi bilang, lain urang teu meunang ka Pulau Larangan, tapi urang teu meunang ngadirikeun deui. Geus cunduk kana waktu, nah urang pajajaran ieu geus beak seueuh. Tuh. Nah, situ akhirnya si Garmalela meninggalkan istrinya dan anaknya di Gunung Buleut Cidadap itu, Muara Cimandiri. Saya akan pergi. Geus ngaraja resi bae. Ya kan cek Lengser ulah ngadeuikeun deui cek Lengser tadi. Geus beres pancina geus. Nah, jadi anakna eta yang diberi simbol putra mahkota oleh si Garmalela itu adalah Rangga Malela, yang kedudukannya ya di Cidadap di Muara Cimandiri itu. Yang menarik kata si Garmalela, jaga keto di Muara Cimandiri bakal aya tungku hawunya, aya hawu eta ngebul berang penting anu nyaangan sakabeh sawoba-obana jelema. Sekarang ada PLTU di siang malam itu tungkunya ngebul terus kan. Iya. Itu di bagian akhir Caturangga Siliwangi disebutkan, jaga cenah di Muara Cimandiri bakal aya tungku aya hawu anu haseupna beurang peuting ngebul nyaangan sakabeh jelema. Menarik ya? Disebutkan ya di bagian akhir Caturangga Siliwangi. Sebutkan. Nah, yang kedua, yang menarik kedua, Putri Purnamasari tinggal di situ kan? Demikian pula anak si Garmalela yang namanya Rangga Malela.
Ya kan tinggal di situ kan? Iya. Di Cidadap Gunung Bulat juga. Dan yang mengawasi dan segala macam mereka itu adalah rakyat Kalang Sunda. Lantas kemana si Garmayala? Dia pergi. Saya akan ngeresi dengan beberapa pengikut setianya, ya tidak banyak, tidak kurang, tidak lebih dari 10 orang. Pergilah jalan kaki menuju terus ke hilir Sungai Cimandiri. Sampai di pantun mah nyebutkan berhenti di suatu tempat dan ngababakan. Berarti para pengikutnya ngebuat kampung baru dinya ya, ngababakan. Di Berearan, babakan itu babakan Sagara Inten. Konon kabarnya Sagara Inten itu sekarang dikenal dengan Sagaranten. Nah, si Garmayala inilah yang kemudian ketika jadi resi ajar, dia dikenal sebagai Ajar Kalang Bentang, anu nyicingan Gunung Bentang. Nah, sementara turunannya ya di Cidadap, Muara Cimandiri yang namanya Rangga Malela. Nanti Rangga Malela punya anak Pandu Malela. Nah, Pandu Malela inilah yang melawan Pesan. Dia ingin membuka kembali sampai dia menghamba ke VOC, dibiayai VOC. Terbukalah kota Bogor dan dia menjadi adipati pertama. Namanya Tanujiwa, Pandu Malela itu. Baru 3 generasi berarti. Baru 2 generasi. Pandu Malela punya anak nanti Marta Malela. Marta Malela ngikutin jejak kakeknya ke Sagara Inten, ke babakan Sagara Inten. Marta Malela punya anak Rosid Malela. Nah, yang menarik perjalanan Pandu Malela ketika dia merubah namanya menjadi Tanujiwa, datang ke Sumedang. Oleh orang Sumedang tidak diaku, bukan orang Sumedang, dia orang Pakuan gitu. Akhirnya menghamba ke Belanda, ke VOC, dibiayai oleh VOC, ngebongkar-bongkar batu tulis segala macam itu di daerah Bogor, sehingga dikenallah Tanujiwa itu sebagai pendiri kota Bogor, yang membuka kota Bogor. Nama Bogor. Nah, namun menggunakan kata pantun Bogor berarti di saat itu dengan bantuan VOC, biaya VOC. Ya. Nah, menceritakan sebelum Bogor gimana? Masuk akal nggak? Enggak. Lebih masuk akal sesuai dengan dokumen yang saya miliki. Pantun Pakuan Pakulonan. Kulonan Pakuan di mana? Ya saja, ya ke arah sini pantun Pakuan Pakulonan. Tapi yang jelas ente sudah tahu ada yang disebut Kaulatan Pandeglang Kidul. Saya tidak tahu. Posisinya di mana? Ente pasti tahu suatu saat nanti. Hanya di sini leluhur nama jelas di Mantiung. Ya. Ki Buyut Mantiung eta ngaran asli nama Tunggul Waru. Namun ente mah turunan nanti Tunggul Waru gitu. Awas bahaya tapi Tunggul Waru ya.